channel, aku Nadia. Selamat datang di vlog yang paling banyak di request sama teman-teman. Kayaknya pada kepo semua, kayak pada excited semua tahu kalau aku baru habis renov studio di Bali. Yeay. Jadi sebelumnya ini belum pernah aku kasih lihat siapapun karena ini memang baru banget karena aku stay di Bali karena pandemi corona. Kita butuh space buat kerja. Jadi kepikiran lah aku untuk nge-renov studio, dimana ada 2 studio ya di sini. Satu studio untuk bikin konten dan satu lagi studio dance. Kalau udah gak sabar mau lihat, aku juga udah gak sabar banget pengen ngasih lihat kalian. Tapi sebelum kita tour nih, aku ngasih lihat hasilnya kayak gimana. Karena bisa dibilang lumayan bekerja keras juga, lumayan memakan waktu juga ini renovasinya. Aku mau ngajak kalian untuk ngeliat dulu before-nya kayak gimana sih, biar kalian tahu gitu. Sekarang bisa jadi kayak gini, sebelumnya tuh kayak gimana gitu. Jadi seru banget, kalian harus tahu dulu proses pengerjaannya, dimana aku, Rani, Randy, Nai semua juga ikut berpartisipasi gitu. Jadi kita nggak terima beres doang guys, kita juga ikut ngerjain. Makanya seru banget, itu yang bikin kayak ini jadi memorable banget. Oke, tanpa berlama-lama aku mau kasih kalian lihat dulu. Ini loh before-nya. Yuk, langsung aja. Nah, jadi ini guys bentukan ruangannya sebelum direnovasi. Kerasa banget ya vibes jadulnya. Cat temboknya warna hijau, terus furniture-nya juga udah kelihatan lama banget. Ini lemari kayu udah rusak. Ya pokoknya kerasa jadul gitu. Emang karena ini kamar udah puluhan tahun juga sih nggak tersentuh gitu. Tapi ada beberapa hal sih yang aku suka banget sama ruangan ini. Yang pertama adalah dindingnya terbuat dari bata asli. Jadi yang kepikiran di otak aku pengen bikin ruangan bata putih. Dan yang kedua, cahaya mataharinya. Kalian bisa lihat ini ruangan tanpa lampu, siang hari udah sangat amat terang. Jadi bagus banget untuk bikin konten. Progresnya, semua ruangan udah putih, tapi ada beberapa bagian yang harus di double gitu. Karena kayak masih kurang tebal. Ada tukang baru. Halo, iya. Yang bener ya mbak? Ya. Tuh lihat ya. Jangan joget-joget terus. Iya. Tuh, ini udah putih semua, udah pasang AC juga. Terus ya, ini juga udah dibersihin. Tentunya lucu banget. Tuh, tinggal di double lagi ya. Catnya tinggal di double biar transparan. Hah? Biar transparan. Gimana? Transparan. Jauh-jauh ke Bali jadi tukang cat. Ya. Karena situasi saat ini di tengah pandemi corona ini, saya jadi Aduh. 2 lawan 1 senang banget sendirian. Nanti aku bantuin. Tenang. Ini bukan persaingan. Nah, itu dia guys. Gimana, makin penasaran, pengen lihat afternya? Ini kita ke studio pertama dulu ya, yaitu studio untuk kita kerja, untuk bikin konten, mau itu foto-foto, bikin video. Ya pokoknya banyak yang bisa dilakukan di sini. Ataupun santai-santai bisa di sini juga. Ayo, aku ajak kalian masuk. Are you ready? Terang sedikit. Nah, ada cahaya surgawi dari luar. Oke, aku bingung ya, ini ruangannya berapa kali berapa ya kira-kira? 1, 2, 3, mungkin 5 kali 5 ada kali, 6 kali 6. Ya kayaknya sekitar itu 6 kali 6. Cukup luas, itu dia, makanya aku bersyukur banget aku punya satu ruangan di rumah ini yang cukup gede, jadi bisa dimaksimalin gitu dengan baik gitu. Kalau misalnya space-nya gede itu kita mau naruh apa aja enak kan, mau didesain kayak gimana aja enak kan. Dan ini konsepnya tuh apa ya? Konsepnya mungkin fun, minimalis. Apa ya? Konsepnya apa ya? Oh oke. Konsepnya minimalist, instagramable kata Randy. Jadi di sini karena ruangannya besar, itu aku lumayan besar sih, nggak besar-besar banget sebenarnya, lumayan besar. Aku tuh bagi kayak jadi 4 space gitu.
Jadi mana setiap space itu, setiap corner, setiap section itu memberikan kesan dan fungsi yang berbeda. Jadi bisa dipakai buat hal-hal yang berbeda gitu ya. Misalnya kayak sebelah sini kita yang pertama dulu. Ini ruangan buat nonton. Aku taruh TV di sini buat nge-review video, buat nonton, buat santai-santai gitu. Tinggal beanbagnya tinggal digeser, karpetnya tinggal geser, terus kita tinggal nonton gitu aja, gampang, simple. Ini juga buat naruh ya paling lighting, tripod, karena kan kita bikin konten di sini kan, kita butuh lighting, tripod, kamera setiap saat, jadi kita juga taruh di sini. Sebenarnya ini furniture lama sih, furniture yang udah ada di sini gitu. Ini punya papa mama yang emang ada di rumah ini gitu. Jadi untungnya sih udah ada, jadi kita nggak usah beli lagi gitu. Sama kayak gini juga, ini furniture antik punya mama. Kebetulan mama aku tuh suka banget sama yang antik-antik, jadi banyak banget furniture kayu, apalagi warna coklat tua gitu, kesukaannya mama ada di rumah ini gitu. Jadi tinggal dipindah aja ke sini gitu. Sama ini ruangan ngopi ceritanya, ya nggak sih? Ruangan ngopi, ruangan berdiskusi. Kalau misalnya kalian tonton beberapa video kita, udah ada yang tag di sini, dimana kita tuh biasa kayak ngobrol, ngebahas suatu topik. Biasanya Randy di situ, aku di sini, terus kita kayak berbincang-bincang gitu, serius gitu. Sebenarnya sih nggak serius-serius banget. Ini juga bisa sambil ya terserah sih, mau baca buku, mau ya kayak tadi aku bilang, mau sambil minum, mau sambil duduk di bawah, kalau misalnya pegel di atas juga bebas gitu. Dan tetap ya, karena konsepnya instagramable, tetap harus ada sesuatu yang eye catchy, maka kita taruh lukisan-lukisan yang minimalis. Ini aku suka banget ya, ini aku beli di Shopee, nanti aku taruh Instagramnya. Kebetulan banget si shopnya itu ada di Bali, ada di Denpasar, jadi nggak usah jauh-jauh, ongkirnya juga nggak mahal. Aku seneng banget ya. Dan dia cakep-cakep gitu guys lukisannya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik buat di rumah kalian atau di kamar kalian, nanti aku taruh linknya di description box. Ini juga ambil punya papa sama mama. Jadi udah ada di rumah ini, nggak usah pusing, nggak usah repot. Nih, nggak usah ambil dari Informa ya. Ini corner corner jendela, cantik gitu aja gitu. Mau foto-foto di sini juga bisa, bener-bener super klasik bisa dibilang ya. Gordennya juga ini Vitras pakainya, bukan gorden yang tebel gitu. Jadi cahaya matahari bisa masuk. Aku suka banget, kayak feminine klasik. Pokoknya bagus deh, aku suka deh kayak gini. Modelnya juga. Oke, ini tadi udah 2 section, udah 2 corner. Kita ke corner sebelah sini yang tidak ada apa-apa. Tuh, kosong. Astagfirullahalazim. Jadi memang kita sengaja kosongin satu bidang gitu di sini untuk space kalau misalnya mau foto perlu background polos. Atau misalnya mau OOTD, itu kan bagusnya polos ya, sayang. Mau bikin video OOTD, foto OOTD itu bagusnya backgroundnya polos kan. Jadi kita siapin background ini dan kita taruh kaca di sebelahnya. Jadi kalau misalnya aku story endorse gitu, aku tinggal pakai kaca ini. Nih dicoba-coba sambil kayak gitu. Ini belinya di Informa by the way, karena kemarin ada yang nanya di Instagram, ada yang nanya ini belinya di Informa. Oke, terus kita ke corner favorit aku, karena ini yang paling susah bikinnya, paling niat. Setuju? Kalian lihat di behind the scene-nya. Ini kita berhari-hari buat nentuin apa aja yang mau ditempel di sini ya. Terus nempelnya pakai apa ya? Terus belum lagi posisi. Iya, belum lagi komposisinya menurut aku harus pas, warna-warnanya itu harus pas. Ada juga beberapa pajangan yang udah kita beli karena menurut aku warnanya nggak cocok, akhirnya nggak kepake. Pokoknya serempong itu deh. Nih, beanbag juga cari-cari di Bali siapa yang bisa produksi beanbag. Siapa yang bisa produksi beanbag, siapa yang jual beanbag dengan harga yang reasonable pastinya ya. Akhirnya kita nemu. Kalau kalian tertarik, aku juga taruh di description box. None of these are endorsed, tapi karena
mungkin banyak yang nanya dan banyak yang butuh, jadi aku taruh aja di description box. Ini aku seneng banget, bean bag harganya berapa ya, pokoknya 350.000, udah all in, udah dapat isinya juga sama covernya. PW banget, PW banget. Tuh, buat foto-foto di sini, bisa buat nyantai, bisa buat kerja, tuh, bisa buat bikin konten pastinya, beberapa konten juga udah aku tag di sini. Terus ini kenapa heartsnya kebalik, patah hati ya? Tuh. Terus aku sengaja emang kasih konsepnya tuh karpet bulu, biar kesan lucunya tuh nambah gitu. Kalau yang tadi itu karpetnya kan dia apa ya, bentuknya monokrom ya, putih hitam gitu, karena corner itu lebih serius gitu. Kalau ini kita cari warna pastel, karpetnya bulu-bulu, itu biar kesannya lebih fun, lebih lucu, lebih chill, lebih relax. Pokoknya kalau misalnya aku liatin nih ya, itu tuh kayak matanya tuh happy gitu guys, sama warna-warnanya, sama komposisinya, pokoknya lucu banget. Dan kita juga taruh ini sampai bawah ya, si pajangan-pajangan ini, karena kalau misalnya kita bikin konten kan kita duduk di bawah tuh, kayak segini nih, aku bikin konten. Nah kayak gini, ini background ini tuh kelihatan tuh. Jadi tetap rame gitu di belakang aku, nggak polos. Karena kalau misalnya mau polos tinggal ke sebelah sana tadi yang polos gitu. Dan satu hal sih yang paling aku syukuri dari ruangan ini, satu banget yang kayak oke, aku happy banget dari awal, yaitu adalah ini bata asli, ini bukan wallpaper. Oh my god, aku tuh ya jujur dari berapa tahun yang lalu, dari aku punya apartemen di Jakarta, pengen ngedesain apartemen aku di Jakarta, aku udah nyari wallpaper 3D bata putih karena susah banget, maksudnya karena aku pengen punya ruangan yang desainnya tuh, yang dekornya tuh, temboknya tuh beneran bata gitu. Tapi karena susah, jadinya cuma bisa pakai wallpaper kan. Aku sampai nyari wallpaper yang bagus, susah banget nemunya. Akhirnya kayak kandas gitu di tengah jalan keinginan aku. Akhirnya aku menemukannya di rumah aku sendiri, di tempat kelahiran aku, which is ini tembok beneran, jadi tinggal dicat aja, ya udah putih, udah bagus gitu. Next, kalau aku mau bikin rumah lagi, I'll make sure that I have these white bricks. Kita belum selesai, ini ruangannya udah ya. Ini ada surprise di sini. Ini ada balkonnya guys. Sini. Pasti kalian udah familiar sama tempat ini. Kalau kita butuh tempat buat tiktokan gitu atau buat bikin video yang cahayanya bagus, biasanya kita akan kesini. Dan nggak cuma buat tiktokan doang sih. Ini juga bagus banget buat dipakai foto-foto. Ya nggak Ran? Iya betul. Jadi Rani seneng banget kalau fotoin kita di sini karena gitu ya. Kita bisa milih dua background yang berbeda. Kalau sebelah sini itu backgroundnya hijau-hijau menyatu dengan alam. Terus kayak sok-sok menghirup udara segar gitu fotonya. Nanti aku kasih lihat juga contoh-contoh fotonya, seru banget. Kalau misalnya mau yang super minimalis, backgroundnya polos, kita tinggal ke sebelah sini. Udah deh, kayak foto-foto aku yang biasanya aku pakai dress pastel, aku ambil di sini kayak gitu. Biar polos aja gitu kalau aku butuh background yang polos. Terus ininya standar sih, sebenarnya aku berniat untuk merenov lagi balkonnya. Jadi kayak lebih rame gitu. Ada bunga-bunga palsunya, ada rumputnya, but we'll see. Aku lagi suka balkonnya kayak gini soalnya apa ya? Kepake banget gitu, multifungsi balkon kayak gini, simple tapi kepake. Tapi di satu sisi aku juga pengen bikin kayak lebih instagramable lagi, jadi kita bener-bener bisa piknik di balkon, but we'll see ya. Kalau ada waktunya aku pengen banget ngerenov balkonnya. Aku udah nyari-nyari gitu sih, kayak rumput palsu, udah nyari tanaman-tanaman hias palsu kayak gitu. Ya we'll see, nanti mungkin ada part 2 lagi balkon tour gitu. Dan ini biasa sih semuanya terbuat dari kayu, pintu kayu, jendela kayu, di sini semua kayu, lantainya juga kalau kalian perhatiin, this is real woods, bukan apa namanya? Lantainya itu bukan vinyl atau wallpaper, nih asli kayu tuh. Dan yang terakhir ini pintunya tuh konsep kayak, tau gak sih kayak rumah-rumah di Jepang gitu yang digeser gitu sebenarnya. Cuman gara-gara mungkin ada pintu gede di tengah ini, jadi yang kiri dan kanan yang itu tuh fungsinya ngegeser tuh udah nggak berfungsi lagi gitu ya. Jadi
yang dibuka tutup mah ini doang sekarang tuh. Ya aku nggak tahu, pokoknya mama aku tuh dulu suka sama kamar-kamar Jepang gitu, jadi dia pengen gitu di kamar tamu ini, dulunya kamar tamu kan, ini ada pintu-pintu ala Jepang, ala kamar Jepang gitu. Ya udah, karena untungnya warnanya putih dan cat temboknya aku juga warna putih batanya, jadi cocok banget menurut aku sih. Ini campuran antara minimalis Jepang juga berarti guys. Gitu. Kayaknya ruangannya udah selesai ya, semua udah aku jelasin. Kita ke ruangan sebelah karena masih ada satu studio lagi. Yuk langsung. Welcome to our dance studio. Yeay! Jadi ini adalah tempat banyak banget krunya kelihatan. Kalian tuh kayak malaikat sama setan tuh nggak? Putih, hitam. Ya jadi ini adalah studio dance di mana tempat kita latihan selama di Bali. Jadi sebelumnya guys, ini bentuknya tuh nggak kayak gini. Aku ada videonya. Jadi ini ya pas lihat, dulunya ini tuh adalah tempat yang terbengkalai di mana hanya ada ranjang tua dan baju-baju kotor, bukan kotor sih, baju-baju yang tidak terpakai yang sudah dicari rayap gitu. Ya bener-bener bisa dibilang dirombak total, dan menurut aku ini bagus banget buat jadi studio dance. Ya udah aku bilang ke papa dan diizinin, ya udah aku rombak. Jadilah seperti ini. Jadi konsepnya itu apa ya? Monokrom ya ini. Kalau ini masih minimalis, tapi semuanya tuh serba hitam. Kenapa hitam? Nggak tahu. Enggak sih, sebenarnya aku tahu karena di Jakarta aku kan ada di apartemen aku juga ada studio dance kan. Itu warnanya serba putih. Jadi aku bisa dibilang kayak mungkin bosen dan pengen cari suasana lain, makanya aku pengen semuanya di sini tuh serba hitam. Cat temboknya hitam, gordennya hitam, terus kebetulan juga lantainya ini lantai lama ya, nggak diapa-apain, ada aksen pinggiran hitamnya juga kan. Jadi menurut aku masuk banget warnanya. Ini ada kaca dipasang, ini ukurannya 2 meter kali 2 meter ya? 3 meter kali 2 meter, right? Ya. 3 meter kali 2 meter. Sini buat kita latihan. Nggak cuma latihan guys, kita juga bikin beberapa konten di sini. Kayak misalnya bikin konten dance, pasti di sini. Aku udah bikin sama Nai yang Women Like Me, udah tayang di channel aku juga. Jadi kalau belum nonton kalian bisa tonton. Ada di channel ini, dan sama di Step by Step ID yang 24 jam di Dance Studio Challenge. Kita bikinnya di sini. Nah, kalau dance itu kita tutup gordennya. Jadi ini sebenarnya tembus ke ruang tengah. Tuh, ini kamar aku di situ, ruang bukan keluarga sih, ada ruang santai juga, ada kamar mandi. Pokoknya ini ruang tamu bisa dibilang ya di sini. Kita tutup gordennya nih. Yang mahal tuh gordennya guys. Ya nggak sih? Kayak gorden doang itu ini di ruangan ini itu 5 juta sendiri karena memang gede banget kan dia. Ini 3 meter, nggak, sorry ini 3,5 meter dan lebar banget, kalian bisa lihat. Terus dibikinnya tuh kayak tirai gitu kan, jadi banyak lekukannya, jadi itu yang bikin mahal. Nah ini ditutup, jadi kita bisa jadi background dance, bagus gitu loh, hitam gitu. Terus biar ini juga nggak tembus, sebenarnya ini adalah jendela, jadi kita gordenin juga. Gordennya blackout gitu, jadi bener-bener ketutup hitam. Dan untungnya lagi-lagi aku nemu tukang gorden yang oke banget di Bali, yang harganya oke banget. Ini aku bukan mau promosi ya, cuman aku bersyukur banget gitu. Aku kira ya karena aku biasa tinggal di Jakarta kan, aku udah terbiasa gitu kalau tukang gorden apa-apa di Jakarta tuh aku tahu gitu. Tapi kalau di Bali tuh kayak aku nggak tahu gitu, dan nyarinya tuh bener-bener dari nol ya. Kita keliling, lihat di jalan, tuh ada tukang gorden, terus kita samperin dan nemu yang bagus. Kerjanya bagus banget, ini hasilnya tuh bagus banget, rapi banget dan bisa jadi cepat. Kalau misalnya kalian tertarik, aku taruh juga di description box buat teman-teman yang di Bali sih, pastinya nggak mungkin dia ke Jakarta kan. Dan satu lagi, ini adalah terobosan baru yang tidak ada di Jakarta. Sebenarnya nggak baru-baru banget sih, cuman akunya baru punya, jadi I'm so excited. Kita nyalakan 1, 2, 3.
Dugem. Apaan sih? Kan gue. Oh, warna-warni yang ini melo. Kenapa kamu ikut? Kamu ikut. Warna-warni melo. Warna-warni melo itu yang mana? Strobe ya? Coba. Warna-warni melo. Cie. Ini bukan sih? Iya, ganti. Ya ampun. Gila ya. Gila, I'm so happy. Ini padahal hal simple banget, tapi jujur aku happy banget dan berasa jadi katro banget. Nggak apa-apa, bodo amat, yang penting aku happy. Udahlah, pokoknya kalau kalian mau, aku juga taruh di description box. Aku beli semuanya, nggak ada yang di endorse. Tapi daripada kalian bawel nanti nanya, Kak ini beli di mana? Aku taruh semuanya di description box ya linknya. Oke, kayaknya segitu aja pamernya ya. Udah ya. Apalagi yang mau kalian tahu? Apalagi? Udah semua, udah tour studio dance udah. Apalagi? Habis berapa Kak semuanya Kak? Waduh. Kalau untungnya sih ya aku nggak benar-benar dari nol kayak yang aku bilang tadi. Ini terbantu sama barang-barang yang sudah ada di rumah ini gitu, kayak kursi dan kayu lantai, terus ini apa sih yang udah ada lagi ya, pajangan kayu, tembok bata, itu semua udah ada. Dari renov yang kita lakukan sendiri, yang aku lakuin sendiri itu 2 studio ini ya, 2 studio totalnya kurang lebih 20 jutaan. Tukangnya kerja kurang lebih 2 mingguan ada ya, 2 mingguan ada. Sampai renov balkon, semua balkon, tempat ini, dan ada beberapa ruangan di bawah juga. Yaitu sekitar 20-an lah kurang lebih. Tapi aku senang banget sih sama hasilnya karena ya kebayar gitu, karena kan kita di sini juga buat kerja, kan kita kerja di rumah, kita lagi physical distancing, nggak bisa kemana-mana. Jadi aku bikin suasana rumah itu senyaman mungkin, semultifungsi mungkin, jadi kita nggak perlu kemana-mana untuk bikin konten kayak gitu. Dan so far sih aku puas banget sama hasilnya, makanya betah banget kita di rumah nggak kemana-mana. Oke, itu aja. Semoga kalian suka sama videonya. Ini bukan buat pamer sama sekali, nggak, cuman apa ya, sharing aja, dan kalian kan pada kepo, jadi ya udah aku tunjukin, gak yang gimana kok, cuman yang nyaman aja sih menurut aku, dan yang paling penting berguna dan bikin kita nyaman buat di rumah, karena semua lagi di rumah aja kan, karena kita harus di rumah aja. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka sama videonya. Kalau kalian suka sama video-video yang ada di channel aku, please subscribe dan turn notification on biar kalian tahu kapan aku upload video, dan kalau ada video baru tuh ada notifikasinya. Jadi kalian bisa tulis first, second, third, dan seterusnya dengan gercep. Kalian suka part yang mana sih gitu dari kedua studio ini? Ada part favorit kalian gak yang kalian pengen banget juga punya di rumah kalian? Kasih tahu aku, let me know what you think in the comment section below, okay? Thank you guys udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!